Berdasarkan saham penguatan IHSG hanya ditopang sejumlah emiten. Saham Bumi menjadi penopang utama IHSG melesat 14,53% di level Rp394 per saham. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat dan laju masih tertahan di level 8.600-an di hari Senin, di mana IHSG menguat ditopang oleh saham grup Bakery. Dan penguatan saham emiten emas di tengah harga komoditas mencatatkan rekor baru di atas $4.400 Amerika per troy ounce. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,42% di level 8.645,84 di akhir perdagangan Senin. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi melaju 2,50%, sektor barang baku naik 1,94% dan sektor barang konsumen siklikal menguat 0,80%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor teknologi anjlok 2,89%, sektor properti dan real estate turun 1,31% dan sektor infrastruktur terkoreksi 0,95%. Berdasarkan saham penguatan IHSG hanya ditopang sejumlah emiten. Saham Bumi menjadi penopang utama IHSG melesat 14,53% di level Rp394 per saham, mendominasi dengan sumbangsi 12,64 indeks point. Saham BBCA ditutup menguat 1,55% di level Rp8.175 per saham dan menyumbang 11,82 indeks point. Saham Telkom ditutup menguat 1,76% di level Rp3.470 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 1,17% di level Rp110.400 per saham. Tidak hanya itu, IHSG juga ditopang penguatan sektor barang baku, terutama ditopang penguatan saham emiten emas. Tercatat saham Antam menguat 3,91% di level Rp3.190 per saham. Saham BRMS ditutup menguat 3,10% di level Rp1.165 per saham. Saham MDKA ditutup menguat 3,20% di level Rp2.260 per saham. Saham ARCI ditutup menguat 5,99% di level Rp1.680 per saham. Saham emas ditutup menguat 6,67% di level Rp5.600 per saham. Dan saham HRTA ditutup melesat 10,62% di level Rp1.875 per saham. Emiten emas kembali bergairah di tengah harga emas kembali mencatatkan rekor tertinggi baru di sepanjang masa di atas level $4.400 Amerika per troy ounce di Senin. Tren kenaikan harga emas ditopang ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter Amerika Serikat. Pasar berharap Bank Sentral Federal Reserve bisa kembali melanjutkan siklus pelonggaran moneter tahun depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga emas melambung lebih dari 2% dan mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada perdagangan Senin, didorong oleh meningkatnya permintaan aset aman, seiring memanasnya ketegangan antara Amerika dan Venezuela. Harga emas spot melesat 2,2% menjadi $4.434 per ons setelah sebelumnya menyentuh rekor intraday di level $4.441. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman Februari ditutup menguat 1,9% menjadi $4.469. Adapun ketegangan geopolitik meningkat setelah Presiden Donald Trump pekan lalu mengumumkan blokade terhadap seluruh kapal tanker minyak yang berada di bawah sanksi dan keluar masuk Venezuela. Kebijakan tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas geopolitik dan pasokan energi global. Sentimen positif bagi emas juga datang dari spekulasi kebijakan moneter Amerika Serikat. Sepanjang 2025, harga emas meroket lebih dari 69%, mencatatkan kenaikan tahunan terbesar sejak 1979. Pemirsa, Bank Sentral China PBOC kembali menahan suku bunga acuan kredit atau loan prime rate di bulan Desember 2025 dengan LPR tenor 1 tahun tetap di level 3% dan LPR tenor 5 tahun di 3,5%. Keputusan ini menandai ketujuh kalinya berturut-turut PBOC tidak mengubah suku bunga acuannya. Bank Sentral China kembali menahan suku bunga acuan kredit atau loan prime rate meski ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu masih menunjukkan tanda-tanda pelemahan dan sektor properti belum pulih. People's Bank of China mempertahankan LPR tenor 1 tahun di level 3% dan LPR tenor 5 tahun di 3,5%. Keputusan ini menandai kali ketujuh berturut-turut PBOC tidak mengubah suku bunga acuannya.
Keputusan tersebut diambil di tengah rilis data ekonomi China yang cenderung mengecewakan pada November. Penjualan retail hanya tumbuh 1,3% secara tahunan, melambat dibandingkan pertumbuhan 2,9% pada bulan sebelumnya. Produksi industri juga melesat dari ekspektasi dengan kenaikan 4,8% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan pasar sebesar 5%, dan menjadi laju pertumbuhan terlemah sejak Agustus 2024. Selain itu, sektor properti China masih berada dalam tekanan. Investasi aset tetap yang mencakup properti tercatat turun 2,6% sepanjang Januari hingga November, dibandingkan periode yang sama tahun lalu lebih dalam dari estimasi penurunan 2,3%. Adapun sebelumnya, Kementerian Keuangan China menyatakan akan menerbitkan obligasi pemerintah khusus berjangka ultra panjang pada tahun depan untuk mendanai proyek-proyek strategis dan pembangunan infrastruktur baru. Langkah ini diharapkan dapat membantu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan deflasi. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melaporkan telah menjual sebanyak 52,69 juta ton batu bara sampai akhir September 2025. Ya, pasar penjualan terbesar perseroan pada periode ini yakni Indonesia, Malaysia, India, dan China dengan mayoritas pelanggan terdiri dari PLTU dan end user lainnya. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk melaporkan telah menjual 52,69 juta ton batu bara sampai akhir September 2025. Chief Corporate Communication and Corporate Secretary Adaro Andalan Indonesia, Ray Arya Putra menjelaskan, pasar batubara thermal pada 2025 menghadapi tekanan harga di tengah ketersediaan pasokan yang melimpah akibat peningkatan produksi negara pengimpor utama dan penurunan permintaan musiman. Ia menyebut hingga 9 bulan 2025 volume penjualan perseroan telah mencapai 52,69 juta ton dengan nisbah kupas 4,2 kali. Menurutnya, hasil kinerja ini sejalan dengan panduan penjualan perusahaan di tahun 2025 yang sebesar 65 sampai 67 juta ton batu bara dan panduan nisbah kupas sebesar 4,3 kali. Pasar penjualan terbesar perseroan selama periode ini adalah Indonesia, diikuti oleh Malaysia, India, dan China. Mayoritas pelanggan perusahaan terdiri dari PLTU dan end user lainnya. Dari sisi kinerja keuangan, perseroan membukukan pendapatan sebesar 3,6 miliar dolar Amerika pada 9 bulan 2025. Atau turun 11% dibandingkan 9 bulan 2024 dikarenakan oleh adanya penurunan harga batu bara. Kemudian untuk laba bersih perseroan pada 9 bulan 2025 juga tercatat turun 44% secara tahunan menjadi 655 juta dolar Amerika. Berbagi sumber, IDX Channel.